Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak STMM AK Asipiro, Prodi Magister Manajemen dari Universitas Al Khairat Palu. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, meyakini bahwa pembelajaran di perguruan tinggi bertujuan mentransfer pengetahuan, membangun kepercayaan berpikir kritis bagaimana cara berinvestasi, serta karakter profesional mahasiswa siap membangun bisnis dengan perkembangan dunia yang dinamis. Beberapa semester terakhir saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya analisis investasi dan manajemen risiko, dan studi kelayakan bisnis ekonomi kerakyatan. Akuntansi manajemen, metode penelitian, proyeksi bisnis, membimbing mahasiswa dalam praktek kerja lapangan PKL, membimbing penyusunan tesis, serta melakukan pembinaan akademik dan kemahasiswaan sebagai bagian dari proses pendampingan pembelajaran. Mata kuliah dirancang menggunakan pendekatan OBX, Outcome Based Education, sehingga seluruh proses pembelajaran mengacu capaian pembelajaran telah ditetapkan dalam RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ingin dicapai meliputi 3 kompetensi utama. Pertama, mampu menunjukkan nilai agama, kebangsaan, budaya, nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugas. Kedua, mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, melakukan pekerjaan spesifik di bidang keahlian, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang bersangkutan. Ketiga, kemampuan memecahkan permasalahan organisasi melalui kajian manajemen bisnis dengan pendekatan inter atau multidisipliner. Pencapaian dirancang pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Setiap perkuliahan diawasi mengaitkan materi dengan fenomena nyata, sedangkan perkembangan dalam investasi dan memahami risiko yang akan dihadapi, agar mahasiswa memahami bahwa berinvestasi akan dihadapkan dengan ketidakpastian. Membuat langkah tepat dalam meminimal risiko yang akan terjadi, membuat skema praktek dalam kegiatan bisnis dengan membuat model bisnis. Sebagai contoh, ketika mahasiswa membahas materi investasi jangka pendek dan jangka panjang, mahasiswa tidak hanya mempelajari definisi dan strategi dan mampu menganalisis studi kasus, mendiskusikan berbagai pendekatan investasi tepat dalam minim risiko, kemudian melakukan simulasi investasi tepat minim risiko secara berkelompok. Metode tersebut mahasiswa memperoleh pengalaman yang lebih konseptual, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi interpersonal, penyelesaian masalah. Proses pembelajaran saya memanfaatkan berbagai metode seperti diskusi, studi kasus, presentasi kelompok, praktek langsung, penguasaan basis proyek, serta refleksi pembelajaran. Memanfaatkan Learning Management System di Unisa Palu sebagai media distribusi materi, penugasan maupun komunikasi akademik, sehingga proses pembelajaran berlangsung fleksibel dan terdokumentasi dengan baik. Interaksi mahasiswa menjadi salah satu aspek yang selalu saya utamakan di sini. Saya berupaya menciptakan suasana kelas yang terbuka, sehingga mahasiswa merasa nyaman untuk bertanya, menyampaikan pendapat, maupun memberikan argumentasi berdasarkan teori dipelajari dalam setiap diskusi.
lebih banyak berperan sebagai fasilitator, mengarahkan mahasiswa menemukan solusi secara mandiri dan dibandingkan dengan hanya memberikan jawaban saja. Pada aspek asesmen, saya menerapkan penilaian berkelanjutan dan transparan. Penilaian ini dilakukan melalui kehadiran tugas individu maupun kelompok, presentasi, juga kuis, dan ujian semester, lalu yang terakhir adalah ujian akhir semester. Selain rubrik yang disampaikan sejak awal, perkuliahan dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya dinilai berdasarkan hasil akhir, berdasarkan proses belajar yang mereka jalani selama 1 semester. Sebagai dosen, saya juga berupaya mengintegrasikan hasil penelitian dan pengalaman pengabdian kepada masyarakat ke dalam materi pembelajaran. Berbagai penelitian yang saya lakukan mengenai investasi, komunikasi pemasaran, maupun analisis risiko, saya menggunakan sebagai contoh kasus sehingga mahasiswa memperoleh wawasan yang lebih aktual berbasis hasil penelitian. Selain itu, saya aktif membimbing mahasiswa dalam praktek kerja lapangan, penyusunan skripsi, tesis. Melalui proses tersebut, saya mendampingi mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, melakukan penelitian secara sistematis, serta menghasilkan karya yang berkualitas. Pendampingan tersebut menjadi bagian dalam membangun kesiapan lulusan untuk dunia profesional maupun akademik. Bagi saya, keberhasilan pembelajaran bukan hanya diukur dari nilai akademik saja. Mahasiswa berupaya cara berpikir mengawali bisnis, memilih investasi yang tepat, serta kepercayaan diri, kesiapan mereka menghadapi tantangan di dunia kerja. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk tetap mengembangkan inovasi pembelajaran, memanfaatkan teknologi, memperbaharui materi sesuai dengan perkembangan, serta menciptakan proses belajar yang aktif, kolaboratif, berorientasi pada pencapaian pembelajaran lulusan. Melalui proses pembelajaran tersebut, saya berharap menghasilkan mahasiswa dengan keilmuan berinvestasi dan manajemen risiko tidak hanya memiliki kompetensi akademik, kemampuan mitigasi risiko dalam meminimalisir kegagalan dalam melakukan investasi. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah analisis investasi manajemen risiko. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS diberikan kepada mahasiswa semester 2 Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada hari ini di mata kuliah analisis investasi dan manajemen risiko. Pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas terkait pasar modal. Pada minggu pertama, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis investasi yang telah kita review di minggu kemarin. Oke, sebelum kita memulai, tentu saya akan merefresh tentang pemahaman kita tentang mata kuliah yang sudah tersajikan di minggu kemarin. Pada sesi pertama kemarin, Bapak sudah menyampaikan materi terkait jenis-jenis investasi. Tentu kita sudah ketahui bersama jenis-jenis investasi itu terbagi dalam beberapa kriteria. Ada investasi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Oke, mungkin kita sudah sangat memahami tentang perspektif kita tentang jenis-jenis investasi.
Tentu investasi itu memerlukan modal yang besar. Tentu kita harus mengetahui dari mana sih sumber modal itu yang harus kita dapatkan. Tentunya banyak sumber yang kita harus menyiapkan. Yang pertama, kalau kita berminta modal adalah kita harus mempunyai modal sendiri dulu. Bagaimana kita memulai investasi, kita memulai suatu usaha apabila kita mempunyai kemampuan modal yang cukup. Terkadang modal yang cukup, terkadang pada saat kita melakukan investasi, terkadang kita memerlukan kebutuhan modal. Kebutuhan modal ini diperlukan biasanya kita memerlukan pihak ketiga atau orang lain. Kalau kita menyebut pihak ketiga biasanya ada apa aja kira-kira? Perbankan perbankan dan para investor ya. Jadi itu yang harus kita ketahui bersama. Oke, kita lanjut pada sesi pada hari ini, yaitu jenis-jenis yang namanya kita harus mengetahui dulu jenis-jenis investasi. Ada namanya ekuitas, kemudian ada obligasi, dan ada namanya pasar derivatif dan reksadana. Tentu setiap perilaku yang ada atau setiap pasar modal itu mempunyai kebutuhan atau keberpihakannya kepada siapapun yang kita akan lakukan. Oke, kita lanjut pada yang berikutnya, yaitu pengertian pasar modal. Pasar modal adalah mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Jadi terjadilah yang namanya interaksi antara yang punya modal dan yang akan memberikan modal. Nah, tadi kita sudah bahas di awal jenis-jenis investasi kan. Tentunya yang akan menginvestasikan modalnya itu adalah orang yang mempunyai kelebihan modal. Nah, disinilah di pasar modal tersebut dipertemukanlah kedua belah pihak tersebut. Kemudian pasar modal memfasilitasi jual beli sekuritas yang umumnya berumur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Berarti kalau lebih dari 1 tahun termasuk apa? Investasi apa? Jangka menengah. Nah, ya itu ya biasa pasar seperti pasar saham dan obligasi. Kemudian pasar modal mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien. Jadi dengan adanya pasar modal, biasanya pasar modal itu mempertemukan tadi antara pemilik modal dan pasar modal. Ya, ditemukannya. Jadi biasanya di sini yang namanya reksadana tadi kan kita terjadi broker ya, ada broker kedua belah pihak di sini mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien. Jadi dengan adanya para perantara tadi mengefisienkan. Kenapa harus perlu perantara di dalam hal ini? Karena mereka sudah para ahlinya, sudah mengetahui titik lemah, sudah mengetahui yang disinilah terjadinya namanya mitigasi risikonya, sudah mereka mengetahui langkah-langkah preventif untuk mencegah kegagalan bisnis yang kita lakukan. Terkadang yang punya modal mempunyai modal yang cukup, tapi merencanakan atau mengalokasikan bagaimana pelaksanaan modal itu tercipta dengan efisien sehingga keberhasilan usaha itu akan tercapai tidak dimiliki. Dengan adanya di sini pasar reksadana akan menjamin bagaimana terciptanya pasar modal yang efektif dan efisien. Oke, sampai di situ mungkin ada pertanyaan terkait dengan pasar modal. Kenapa kita harus ada pasar modal ya tadi ya? Kalau kita harus pasar modal itu terciptanya dana efisiensi alokasi yang efisien. Dengan adanya pasar mempertemukan orang para ahlinya, dengan adanya pasar reksadana itu adalah orang-orang yang menjadi perantara atau broker yang akan memfasilitasi kita dalam usaha menciptakan dana. Terkadang kita bingung nggak menempatkan, kita sih menempatkan di mana modal kita nanti pada saat kita investasi. Nah, terkadang kan orang berpikir di mana sih kita berinvestasi? Di situlah dipertemukan kita dalam pasar modal tersebut. Oke, kita lanjut. Kemudian bursa efek merupakan arti fisik dari pasar modal.
daripada pasar modal. Bursa efek itu artinya fisiknya terjadi ada kontak di situ ya. Jadi seperti di pasar pada umumnya, Bapak mahasiswa sekalian ya, ada kegiatan aktif di situ ya. Nah, kemudian pada tahun 2027 Bursa Efek di Jakarta BG dan Bursa Surabaya dibentuklah menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, ini dulu dua lembaga yang berbeda terbentuk pada tahun 2007, disatukan menjadi satu, menjadi yang disebut dengan BIE, Bursa Efek Indonesia. Tentu kalau kita sudah familiar dengan Bursa Efek ya, mungkin mahasiswa sudah kadang kita melihat ya, melihat sendiri, tapi secara pemahaman kita masih kurang ya. Disinilah kita mengetahui lebih spesifik lagi. Oke, sampai di situ mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo silakan. Seperti pembahasan kita tadi mengenai efek bursa Indonesia, jadi pertanyaan saya, kan kalau perusahaan yang sudah terdaftar di efek bursa Indonesia itu adalah perusahaan yang dimakan hukum. Bagaimana dengan kayak sekarang kan ada banyak investasi-investasi bodong. Nah, itu bagaimana itu Pak? Apakah maksudnya yang sudah masuk di investasi bodong itu bagaimana hukumnya? Maksudnya yang adakah hukum yang melindungi ini? Investasi bodong, ya, yang melapor dan segala macam. Oke, terima kasih ya. Nah, inilah cara kita dalam hal kita kan berbicara mengenai mitigasi risiko yang harus kita lakukan. Kalau kita berbicara mitigasi, tentu sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus cari tahu dulu ya, menelusuri semua. Apalagi kita berbicara namanya investasi, kita mengeluarkan dana yang cukup besar. Terkadang misalnya kita membeli saham pemiliknya adalah BCA dengan harga nominal sebesar Rp100, di periode berikutnya misalnya di bulan 6 terkadang saham itu naik. Indikator naiknya saham itu apa saja? Apabila kinerja perusahaan itu memiliki kinerja yang baik, otomatis sahamnya secara otomatis naik dari saham tersebut. Dari selisih harga beli dan harga jual itulah kita mendapatkan keuntungan, Mas. Ya, kalau kita mendapatkan keuntungan dari periode dividen itu dibagilah di akhir periode tertentu. Tapi kalau kepemilikan saham pribadi dengan saham perusahaan berbeda, Mas Afan. Kalau pemilikan saham pribadi, otomatis kita mendapatkan keuntungan daripada selisih harga beli atau harga jual, harga pokok atau harga jualnya. Nah, yang kemudian pada umumnya dividen dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham adalah rupiah atau bentuk tunai yang disebut dengan dividen cash dividen. Namun pembagian dana besarnya dividen tidaklah dijamin dari tahun ke tahun. Besarnya rupiah yang dibagikan bisa berubah naik turun ataupun tetap, dan bahkan juga bisa tidak dibagikan. Terkadang sebenarnya dividen setiap tahun itu tidak sama dengan dividen tahun sebelumnya. Terkadang yang menentukan adalah kinerja perusahaan tersebut. Yang menentukan dividen itu dibagi atau tidak apabila perusahaan itu mengalami keuntungan yang cukup signifikan. Terkadang di dividen itu biasanya dibebankan untuk kerugian piutang atau kerugian usaha yang dicadangkan di periode yang akan datang. Itulah cara kinerja perusahaan untuk memitigasi risiko yang akan terjadi di tahun sebelumnya dengan memprediksi keuntungan yang di tahun ini tidak diambil untuk persiapan di periode berikutnya. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Nah, oke, kita lanjut. Kita contoh ya. Contoh, sebuah perusahaan membagikan dividen dengan total 10 miliar kepada para pemegang saham. Banyaknya saham yang beredar dalam satu miliar lembar saham biasanya dianggap Bambang memiliki 1 juta lembar saham. Berapa rupiah Pak Bambang menerima pembagian dividen tersebut? Pusing ya, jangan ya. Pusing kalau berbicara mengenai itu. Nah ini ya, jawabannya seperti dividen per lembar adalah 10 ribu dalam sebuah lembar 1 miliar dalam 10 unit untuk setiap lembar saham yang dimilikinya. Bapak Bambang menerima 10 lembar dari dividen yang dibagikan perusahaan karena Pak Bambang memiliki 1 juta lembar saham, maka
dia mendapatkan total sebesar 10 juta dari hasil tersebut. Kita marahkan ini. Karakteristik saham biasanya, kita berbicara mengenai karakteristik saham lainnya biasanya. Saham biasanya tidak jatuh tempo dan dapat dimiliki nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Oke, biasanya periode saham itu atau obligasi itu ada 2, 6 bulan dan 1 tahun, 12 tahun. Kalau hariannya 360. Harga saham di pasar hampir selalu berbeda dengan nilai nominalnya dari waktu ke waktu. Itu Bapak sudah jelaskan di depan terkait dengan harga saham selalu mengalami fluktuasi. Karena fluktuasinya itu terkadang kinerja perusahaan bisa mengalami peningkatan, bisa mengalami penurunan. Sehingga biasa tren pasar itu biasa naik, biasa turun. Biasa juga dipengaruhi oleh permainan para kapitalis atau investor. Betul. Yang memain monopoli itu adalah para itu. Kadang harga yang ada di pasaran, termasuk harga sembako, itu dipengaruhi oleh para pemain atas atau level atas yang memainkan harga, yang sehingga berpengaruh di harga saham tersebut. Jadi kalau dalam ekonomi kita itu selalu memang permainan pasar ya. Terkadang kita mendengar yang namanya permainan pasar. Oke, sampai di situ ada pertanyaan lagi atau kita diskusi mengenai saham dulu? Nah, kita melihat berbicara karakteristik lain saham biasanya. Indikatornya adalah aktivitas perdagangan saham antara lain adalah sebuah volume lembar saham yang ditransaksikan antara investor dan nilai transaksinya pada satu transaksi ataupun selama satu periode tertentu. Jadi itulah tadi permainan. Misalnya tadi Bapak sudah menjelaskan dari awal, pada saat kita membeli saham itu adalah 100.000 rupiah, tentunya yang menentukan adalah tadi Bapak juga menjelaskan adalah kinerja perusahaan itu semua. Indikator kinerja perusahaan itu apa semua ya? Bagaimana dia mengelola aset, bagaimana dia mengelola penjualan, bagaimana dia menjual piutangnya, sehingga mengindikasikan kinerja perusahaan itu adalah baik, mempengaruhi harga saham itu sendiri. Terkadang pada saat kita membeli saham itu harganya relatif stabil. Pada saat periode yang berjalan terkadang mengalami fluktuasi atau mengalami peningkatan atau penurunan, mengakibatkan terjadinya dua kemungkinan. Dua kemungkinan itu adalah untung atau rugi. Itulah risiko dalam hal kita berinvestasi. Jadi langkah apa sih yang perlu kita perhatikan? Kembali lagi kita mengetahui apakah harga saham itu betul-betul real atau hanya permainan atau flexing. Itu yang kita telusuri. Jangan sampai nanti kita terpancing dengan situasi kita bermain secara maksud nekat ya. Kita membeli saham itu tidak ada atau dengan kata lain apa istilahnya ya, kita tanpa melakukan namanya perencanaan atau melihat tren yang pasar, nekat kita tanpa mempertimbangkan hal mengakibatkan dua kemungkinan tadi. Tapi kalau kita sudah melakukan yang namanya langkah-langkah preventif, tentu kita akan meminimalisir kerugian yang akan kita hadapi. Yang kedua, nilai perdagangan dihitung dari pada perkalian antara harga pasar setiap transaksi dengan volume lembar saham yang ditransaksikan. Yang dimaksud di sini kembali lagi, jika harga saham itu dihitung dari perkalian antara harga pasar, terkadang harga pasar itu lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga modal yang kita miliki tadi. Kemudian volumenya itu berapa lembar saham yang akan kita perdagangkan, kita akan perjualkan kepada orang lain. Ya, jadi itulah yang akan menentukan. Makin besar volume
saham yang kita perdagangkan dan makin tinggi nilai nominal saham itu memungkinkan kita mengalami keuntungan yang cukup signifikan. Oke, kita lanjut. Saham preferen merupakan satu jenis sekuritas atau ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen pada saham preferen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Ini dia biasa saham preferen itu adalah saham yang prioritas yang dimiliki oleh para pemilik modal yang sudah mempunyai otoritas di perusahaan itu yang punya modal yang cukup besar. Kalau di dalam kepemilikannya biasanya itu adalah kepemilikan mayoritas. Jadi dia sudah punya komitmen. Terkadang kalau yang kita kalau membeli saham di suatu entitas atau perusahaan, kita itu dia masuk di saham preferen, kecuali kita membeli saham yang cukup nominal cukup besar atau mempunyai saham yang menyeluruh dari suatu entitas, kita termasuk dalam saham preferen. Kenapa preferen itu adalah prioritas? Karena mereka tidak mengalami dampak terhadap fluktuasi dari saham yang dimiliki. Jadi misalnya kalau mbaknya tadi pemilik saham preferen, dia itu merupakan saham prioritas yang kepemilikan saham mbak. Jadi diutamakan, baik dia kuru atau apapun rendah, nilainya tinggi atau rendah, itu tidak berdampak. Perusahaan itu sudah punya komitmen dari awal bahwa jumlah pembayaran yang harus diterima di periode tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Itu sudah termasuk dalam saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan hybrid antara saham biasa dan saham obligasi. Jadi kombinasi, dia memberikan saham kemudian dan surat piutang kepada orang lain. Mungkin pada kesempatan kali ini saya sudah cukup memberikan gambaran tentang jenis-jenis pasar obligasi yang kita pelajari pada analisis investasi dengan manajemen risiko. Saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu di sesi ketiga pada pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita bertemu di sesi berikutnya. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.